Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Samara Naira Azara, NIM 2310411036 dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang menarik, yaitu bagaimana radio bertahan hingga kini. Meskipun kita hidup di era digital yang serba cepat, sebelum kita melanjutkan ke topik tersebut, kita mulai dengan definisi radio dulu. Pertama-tama, sejarah radio sebagai salah satu bentuk media komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan suara telah ada sejak akhir abad ke-19 dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Meskipun kita hidup di era digital yang serba cepat, radio masih bertahan dan tetap relevan hingga saat ini dengan berbagai alasan. Radio itu memiliki banyak sekali daya tariknya. Mungkin kita akan masuk lanjut ke pembahasannya. Mengapa radio bertahan hingga kini? Jadi, radio itu memiliki daya tarik yang unik. Salah satu kekuatan utama radio adalah kemampuannya untuk menyampaikan informasi dan hiburan yang hanya melalui suara. Ini menciptakan pengalaman imajiner yang mendalam bagi pendengar. Menurut Harliantara, dalam penelitiannya, radio is sounds only. Suara dapat membangkitkan imajinasi yang lebih kuat dibandingkan dengan media visual. Pertanyaannya adalah, mengapa radio masih relevan di tengah gempuran teknologi modern seperti streaming, musik, podcast, dan media sosial? Di sini kita akan bahas lebih dalam lagi. Bagaimana sih perasaan Anda ketika mendengar siaran favorit Anda? Apakah itu membuat Anda menjadi merasa terhubung dengan dunia sekitar? Yang pertama itu banyak sekali orang merasakan hal yang sama, yaitu aksesibilitas dan kemudahan pengguna. Radio bisa didengarkan dimanapun, tidak harus memiliki perangkat canggih atau koneksi internet. Karena ini menjadikannya pilihan ideal, terutama di daerah pedesaan atau terpencil yang dimana akses internet mungkin masih terbatas. Jadi radio itu tidak harus menggunakan internet, jadi bisa hanya. Lalu di era digital ini, radio telah beradaptasi dengan teknologi baru. Dengan munculnya streaming online dan podcast, radio tidak hanya terbatas pada frekuensi gelombang. Pendengar kini dapat mengakses siaran radio ke seluruh dunia melalui internet, yang dimana diartikan ini adalah memperluas jangkauan dan audiens. Menurut laporan Nielsen, lebih dari 90 orang dewasa di Amerika Serikat masih mendengarkan radio di setiap minggunya. Ini menunjukkan bahwa radio tetap menjadi sumber informasi dan hiburan yang dicari oleh masyarakat sekitar. Dengan mendengarkan radio, kita tidak hanya mendapatkan informasi terkini, tetapi juga merasakan koneksi emosional penyiar dengan pendengar lainnya. Meskipun ada banyak pilihan media, radio masih menjadi salah satu media yang paling banyak diakses karena sangat mudah untuk diakses gitu ya. Dan makanya ini radio juga masih relevan dan memiliki tempat di hati penggemar tersendiri, bahkan walaupun di persaingan yang ketat sekarang ini. Yang kedua adalah kecepatan dan keandalan dalam situasi darurat. Dan itu adalah termasuk alasan mengapa radio bertahan hingga kini, karena radio sangat cepat dan bisa diandalkan saat ada bencana alam. Seperti yang terlihat selama gempa bumi di Indonesia, radio juga mampu menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke internet, sehingga banyak radio lokal yang masih bertahan dan berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, alasan yang ketiga adalah kemampuan menjangkau audiens yang luas. Radio memiliki kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke internet. Seperti yang sudah saya singgung di awal, banyak pedesaan yang masih belum memiliki banyak internet itu menggunakan radio, dan mereka masih mendengarkan hingga saat ini karena untuk mendapatkan info-info terbaru. Selanjutnya yang keempat adalah perannya dalam membangun komunitas. Bicara kita tentang peran membangun komunitas, radio memiliki kekuatan yang sangat erat dengan pendengarnya, yaitu karena beberapa program radio itu masih menyiarkan program-program yang relevan dengan masyarakat setempat. Makanya banyak masyarakat yang masih menunggu dan sangat antusias untuk mendengarkan radio. Dan ini menciptakan rasa keterhubungan yang kuat antara pendengar dan penyiar. Menurut penelitian Jacobs Media, 70% pendengar radio merasa lebih terhubung dengan penyiar yang mereka dengar secara langsung.
Namun, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa radio juga beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan munculnya podcast dan platform streaming, banyak stasiun radio yang mulai menawarkan konten mereka secara online. Ini memungkinkan mereka untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan tetap relevan di era digital sekarang ini. Menurut laporan dari Edison Research, lebih dari 50% pendengar podcast juga mendengarkan radio. Ini menunjukkan bahwa kedua media ini saling melengkapi, bukan bersaing satu sama lain. Lalu interaksi langsung antara penyiar dan pendengar juga menjadi faktor penting. Banyak stasiun radio lokal yang sekarang itu sangat membuat program yang interaktif, di mana pendengar dapat berpartisipasi melalui telepon atau media sosial. Yang terakhir adalah alasan mengapa sih radio bertahan hingga kini. Yang terakhir yaitu memiliki daya tarik emosional, dan sudah saya singgung di awal, banyak orang yang memiliki kenangan yang indah terkait dengan mendengarkan radio, baik itu saat berkendara, berkumpul dengan keluarga, atau bahkan saat bekerja. Jadi musik yang diputar di radio seringkali menjadi soundtrack dari momen-momen penting dalam kehidupan kita. Lalu mungkin itu yang bisa saya bahas. Saya akan langsung menyimpulkannya. Jadi, radio bukan hanya sekedar alat untuk mendengarkan musik atau berita. Ialah jembatan yang menghubungkan kita dengan dunia di sekitar kita dengan kemampuannya untuk beradaptasi dan berinovasi. Radio telah membuktikan bahwa ia masih relevan di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Radio telah berhasil bertahan hingga kini berkat kemampuannya yang bisa berubahan dengan zaman teknologi, serta perannya yang penting dalam membangun komunitas. Fleksibilitas radio sebagai media yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja itu menjadikan pilihan yang praktis bagi banyak orang. Mari kita terus mendukung dan menikmati siaran radio, karena di balik setiap gelombang suara ada cerita, informasi, dan komunitas yang menunggu untuk terhubung dengan kita. Semua faktor ini menunjukkan bahwa meskipun kita hidup di era digital yang dipenuhi dengan berbagai pilihan media, radio tetap memiliki tempat yang istimewa di hati pendengar dan akan terus relevan di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa!